Pernah nggak sih kalian di titik dimana dunia ini, kehidupan ini terasa mentok? Ya, karir mentok, kebutuhan banyak, dan juga banyak yang harus dihidupi. Banyak keluarga yang harus ditanggung. Di rumah ada bapak, ada ibu, bahkan ada adik yang harus sekolah. Ya, generasi sandwich atau orang pungut di Indonesia ini presentasenya lumayan gede, teman-teman. Bahkan lebih dari separuh generasi Indonesia adalah generasi sandwich. Ya, aku paham kesulitan kalian, apalagi kalau kita ngomongin kelas sosial, apalagi kalau kita berada di bawah garis kemiskinan, atau bisa dibilang kelas menengah ke bawah, teman-teman. Ya, di sini aku ingin ngajak kalian untuk berpikir dan men-scale up ekonomi kalian mulai dari nol sampai menjadi kaya. Enggak dong, enggak kaya. Ya, minimal mempunyai hidup standar yang layak. Aku akan membuatkan sebuah strategi dan sebuah planning jangka panjang, tujuannya untuk menjadi hidup yang layak, teman-teman. Nggak harus menjadi kaya untuk hidup layak itu. Hidup layak itu minimal urusan sandang, urusan pangan sudah bukan menjadi problem, bukan menjadi masalah. Ya, kita tahulah lingkungan kita, di sekitar kita masih banyak keributan atau kadang perpecahan keluarga yang ditimbulkan oleh kedua faktor ini, yaitu sandang dan pangan, teman-teman. Kan sungguh miris ya, gimana kita mau menuju Indonesia emas kalau rakyatnya masih sibuk ngurusi perut, masih sibuk ngurusin token listrik bunyi, teman-teman. Ya, minimal hidup layak itu kesehatan dan pendidikan sudah bukan menjadi problem, apalagi sandang dan pangan, teman-teman. Jadi video ini aku khususkan untuk orang yang benar-benar dari kaum bawah dan juga terasa mentok. Buat kalian yang ekonominya ada, punya privilege, bisa skip video ini. Tapi kalau memang mau lihat ya nggak apa-apa. Karena di sini sebenarnya pada dasarnya strategi ini bisa dilakukan siapapun. Cuma nggak akan worth it jika dilakukan oleh kaum yang punya privilege lebih, teman-teman. Karena pada dasarnya ekonomi itu bukan soal keturunan. Karena pada dasarnya ekonomi, kemampuan ekonomi atau kekayaan itu bukanlah soal pintar, goblok, hoki atau enggak. Kalau hoki mungkin ada faktornya ya, walaupun nggak mutlak. Ya, sampai kapan kita hidup nunggu hoki terus, teman-teman. Jadi sebenarnya siapapun bisa melakukan asal punya tujuan dan punya plan yang terstruktur dan rapi, teman-teman. Yuk kita bahas strategi ini dengan aku Bang Tejo di Mentalitas Sipil. Siapa sih yang nggak pingin hidup berkecukupan? Ya nggak usah kaya, minimal udah nggak mikirin beras, nggak mikirin token listrik, sudah fokus tinggal kerja aja. Pasti semua orang pingin. Tapi yang menjadi pertanyaan paling fundamental adalah, jika aku dari golongan kelas bawah, apalagi di bawah garis kemiskinan, biasanya miskin itu soal mentalitas dan soal pola pikir. Ya, jika lingkunganku tidak support, maka aku harus apa ya jika ingin memperbaiki ekonomi? Maka aku harus apa ya jika ingin scale up ekonomiku agar kelak aku menjadi keluarga yang lebih baik daripada keluargaku sebelumnya. Disclaimer, video ini nggak cocok buat orang yang punya privilege lebih, nggak cocok buat orang yang ada di kelas menengah atas, karena bagiku kalau kalian punya privilege lebih, punya modal berlimpah, dan nggak ada ketersesaan, strategi ini dan cara ini nggak cukup worth it, teman-teman. Yuk kita mulai dari yang pertama. Siapa yang cocok untuk melakukan strategi ini? Aku menjadi 1, 2, 3, 4 poin, teman-teman. 4 kategori secara garis besar ya. Walaupun background orang macam-macam, cuma yang pertama kita buat bujang yang baru lulus tapi bukan sandwich. Intinya entah baru SMA, baru lulus kuliah, intinya yang baru memulai karirnya, tapi dia nggak ada tekanan karena dia bukan generasi sandwich. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bujang yang baru lulus tapi dia berpotensi menjadi generasi sandwich, teman-teman. Ya, menjadi generasi sandwich. Jadi dia mau nggak mau setelah lulus kuliah, lulus SMA, harus menghidupi keluarganya. Entah ayahnya sakit, entah ayahnya meninggal, entah ada masalah ekonomi sehingga mereka harus bekerja. Yang kedua. Yang ketiga adalah pekerja yang belum menikah, yang gajinya UMR tapi berencana untuk menikah. Nah, ini aku kategorikan yang ketiga ya. Dan yang keempat adalah pekerja yang sudah menikah dan punya anak kecil 1, istri nggak bekerja dan gajinya cuma UMR. Ini kondisi yang paling sulit, teman-teman, yang nomor 4 ya. Dari semua kategori ini, nomor 4 ini probabilitasnya dan
opportunity-nya, pertaruhannya cukup besar teman. Yuk kita bahas di strategi pertama. Dan untuk kategori yang pertama aku bagi menjadi dua teman-teman ya. Kalian putuskan dulu sebelum memulai sebuah strategi, kalian ingin berkarir ke depannya ini di dunia pekerjaan, karyawan, atau di dunia swasta, bisnis, dan freelance, dan lain-lain. Intinya di sektor formal atau sektor informal teman-teman. Kalian pilih itu ya. Kalau sektor formal, berarti dunia pekerja, dan kalau dunia pekerja berarti yang harus kalian lakukan adalah membuat income itu menjadi 2 UMR teman-teman. Ya, tujuannya jelas ya. Jika kalian ingin bekerja, bukan sandwich nih ya, bekerja, strategi kalian dan tujuan kalian adalah gimana caranya di saat kalian nikah, kalian punya double gaji UMR. Cara cepatnya adalah ya cari pasangan yang sama-sama kerja, yang setara. Akhirnya di saat menikah, UMR-nya ada 2. Itu yang cara pertama teman-teman. Yang kedua adalah cara untuk berkarir yang memungkinkan untuk menggapai step by step ke karir-karir berikutnya, maka fokuslah ke situ sampai minimal kondisi itu mulai kelihatan barulah menikah teman-teman. Jadi poinnya adalah, tapi pertanyaannya jadi gini, Bang, tapi aku nggak punya pacar atau pasangan yang kerja, di tempat kerjaku nggak ada karir yang jelas Bang. Jadi kita langsung beralih ke topik kedua teman-teman, yaitu adalah profesi informal, wira swasta, bisnismen, freelancer, dan lain-lain adalah menjadi satu-satunya pilihan teman-teman. Ya aku tahu, poin yang kedua ini memiliki opportunity dan resiko yang cukup besar daripada menjadi pekerja dan karyawan teman-teman. Di sini udah clear ya, jika kalian sudah merasa punya karir, ada jenjang karirnya, atau punya pasangan yang kerja, nggak mau ribet, nggak mau berjuang, nggak ada salahnya, karena pada dasarnya menjadi wira swasta dan menjadi pekerja informal itu bukanlah perkara mudah teman-teman. Jadi clear ya, kondisi kalian ada di mana. Kalau emang kalian pekerja dan punya pasangan, udah di situ aja, fokus investasi dan kelola keuangan, nanti aku bahas di poin berikutnya. Dan khusus untuk yang informal ini kita bahas lebih dalam teman-teman. Dalam memulai sebuah usaha dan sebuah bisnis, kategorinya pasti ada 2 dong. Ada yang dari pengangguran, ada juga yang dari pekerja. Kalau kita ngomongin masalah anak yang baru lulus tapi generasi sandwich, ini mau nggak mau dia harus kerja nyambi usaha teman-teman. Karena apa? Karena ketersediaan. Karena kita harus realistis, namanya kebutuhan itu nggak bisa dipending teman-teman. Namanya makan itu nggak bisa besok-besok, makan ya harus sekarang. Jadi khusus yang poin kedua, bujang yang baru lulus generasi sandwich, ini kalian harus kerja dulu ya. Kerjanya nggak perlu yang punya gengsi, yang punya karir, yang penting cukup buat hidup dan punya cukup waktu. Ingat ya, punya cukup waktu. Jangan kerja yang 12 jam. Kalau 12 jam kalian nggak bisa ekspansi waktu kalian ke dunia bisnis teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua ini opportunity-nya dan pilihannya lumayan gede karena mereka nggak ada tanggungan, mereka nggak ada waktu yang harus dikejar. Jadi mereka lebih fair dan lebih slow ya. Tapi kita ngomongin strategi pertama untuk memulai usaha dan mulai bisnis teman-teman. Ya karena kecil pun tahu kalau namanya usaha pasti butuh modal. Ya aku setuju, tapi kita tentukan skala prioritasnya teman-teman. Skala prioritas yang pertama adalah waktu. Kalian harus punya modal waktu tentunya jika ingin memulai suatu project atau suatu bisnis. Yang kedua adalah punya tenaga. Tenaga di sini sama dengan effort teman-teman ya. Sebesar apa effort yang kalian bisa. Ingat, effort ini ada urusan sama nafas yang panjang ya. Jadi kalau kita merintis suatu project atau suatu usaha itu ada mood yang terlibat di situ. Jangan banyak tuh biasanya orang pemula itu bisnis itu semangat di awal, nanti bilang berikutnya loyo karena nggak ngomset dan lain-lain. Jadi pastikan punya waktu dan kedua tenaganya secara stamina, secara effort jangka panjang itu bisa bertahan lama teman-teman. Jadi merintis sebuah usaha itu nggak harus yang kerja keras banget, sesuai porsi kalian. Aku kalau fisik segini nggak kuat, kalau ini kayak 3 bulan aman lah aku ngelakuin tanpa gaji dan lain-lain. Yang kedua, yang ketiga adalah sumber daya. Sumber daya ini bisa berupa pertemanan, lingkungan ataupun sosial atau skill keahlian yang kalian punya. Ya, itu masuk sumber daya. Atau yang ketiga adalah privilege, teman-teman. Jadi sumber daya ini masuknya ada privilege, ada skill, ada pertemanan dan sosial. Privilege ini
Jika kalian punya ya dimanfaatin, nggak haram kok manfaatin privilege orang tua, privilege keluarga itu nggak masalah teman-teman. Kan kalian bukan pejabat, pakai ordal ya nggak apa-apa. Dan yang keempat baru materi. Ya, namanya usaha dengan modal 0 rupiah ya memang nggak mungkin, tapi materi di sini aku tempatkan di skala prioritas nomor 4 teman-teman, karena menurutku masih opsional ya, masih bisa diefisienkan yang namanya sumber daya. Karena untuk materi ini biasanya kalau sumber daya yang sudah nggak bisa, dia disupportkan untuk mempush dan memboosting sumber daya yang mereka punya. Misalnya dia nggak punya teman, saat buka warung kopi ya dia harus promosi kencor-kencoran pakai uang, itulah kurang lebih teman-teman. Kita langsung praktek aja, kita analogikan kita ingin membuat sebuah warung makan. Di otak kalian, bang aku ingin usaha konsepnya adalah warung makan atau kuliner, entah F&B, entah pokoknya warung makan lah. Yang pertama kalau kita mau ngomong warung makan, kalau kita ngomongin usaha kuliner, pasti yang dibutuhkan pertama adalah tempat, bener kan? Yang kedua adalah modal bahan bakunya, dan juga properti ini bisa kompor, meja, dan lain-lain. Itu berarti butuh modal teman-teman. Tapi semua bahan ini kita bisa skip. Ya, kita bisa skip teman-teman, karena ada yang namanya konsep B2C teman-teman. Ya, B2C, apa itu? Business to konsumen. Jadi intinya kalian menjadi makelar. Kita menyontoh sebuah perusahaan besar, banyak kok brand besar itu nggak punya pabrik, pabriknya ambil di pabrik lain, dia labelin dan dia jual. Dia hanya fokus mengurusi marketing langsung dan ke penjualan aja teman-teman. Kalau kita ngomongin warung, berarti orientasinya yang paling realistis dan paling dekat di kaum bawah adalah catering teman-teman. Ya, catering ini kontaknya kalian bisa ambil di warung yang sudah langganan kalian, di warung yang menurut kalian murah atau menurut kalian enak, yang pertama. Yang kedua, kalian bisa suruh ibu, suruh istri untuk masak, karena kalau catering pada dasarnya adalah project. Ingat ya, catering basicnya adalah project. Begitu dapat order, maka mempunyai cash flow yang pasti teman-teman. Pada dasarnya membangun sebuah usaha dan sebuah bisnis, cash flow itu menjadi kunci teman-teman ya. Ya, cash flow itu adalah kunci. Ingat ya, bukan profit tapi cash flow. Kalian percuma profit 3 juta, 4 juta tapi 5 bulan sekali, 1 tahun sekali, ya nggak bisa survive teman-teman, nggak bisa hidup. Yang penting cash flow. Kalau kita ngomongin strategi awal, pastikan kita harus quantity dulu teman-teman. Ya, karena quantity biasanya melahirkan transaksi yang besar, melibatkan cash flow yang gede. Jadi orientasinya jangan profit dulu, tapi perbanyak database kalian, perbanyak networking kalian, dan perbanyak relasi kalian. Data penjualan itu nanti kode belakangnya penting teman-teman. Yang kedua, ini harusnya kalau pakai papan tulis enak ini. Jadi B2C, wah bang, oke lah aku mau bikin catering, tapi jualannya gimana bang? Nah, banyak orang yang menyerah di sini. Ingat ya, kalau kita ngomongin promosi, pasti sekarang di sosial media itu kalau promosi online, promosi sekarang efektif, efisien itu online, tapi kenyataannya itu bullshit teman-teman. Ya kalau kalian punya modal, kalau kalian punya uang untuk ngiklan, ya memang online lebih efisien dan lebih efektif. Tapi dalam konteks ini kan kita mengefisienkan anggaran modal, karena pada dasarnya kita nggak punya tempat, nggak punya modal, nggak punya properti, maka anggaran promosi di sosmed kita juga nggak ada dong. Makanya satu-satunya yang cocok untuk strategi ini adalah dengan door to door marketing ala tradisional teman-teman. Kalian pasti tahu dong kalau di tempat-tempat kalian pasti ada orang yang keliling panci, orang yang nawarin wifi dan lain-lain, kan keliling dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu teman-teman. Ya, door to door di sini sangat efisien, sangat efektif teman-teman. Cuma kalau ngomongin door to door kan bisa secara online dan secara offline teman-teman. Kita mulai dulu dari yang paling dekat, yaitu tempat kerja kalian. Door to door langsung ke HRD kalian, ke humas atau ke siapapun itu dengan sistem bagi hasil teman-teman. Ya, sistem bagi hasil. Atau kalau bisa minta tolong ya minta tolong kalau kalian akrab. Kalau bisa ya bagi hasil 10% atau 5%. Intinya kalau dalam sistem ini menurutku kalian jangan ambil profit, ambil margin jangan banyak-banyak. 15 sampai 10% saja sudah cukup. Karena
Toh kalian effortnya cuma memindahkan barang, di packing ulang dan dijual teman-teman. Nanti packingnya yang suruh making warungnya, kalian tinggal ngeprint packingannya aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian bisa keliling dari kantor satu ke kantor lain untuk menemui HRD, menemui humas dan lain-lain. Pastinya modal yang dibutuhkan adalah brosur, proposal, dan juga kartu nama. Bang, tapi aku introvert bang. Ya kalau memang introvert, kalian gak usah bawa ini. Kalian kumpulin kontak teman-teman. Ya, kontak WA, kontak HRD, kontak humas, kontak karyawan mana, karyawan mana, karyawan mana. Di mana carinya? Di tukang print kartu nama teman-teman. Ya, di tukang print kartu nama. Kalau memang nggak mau ke kartu nama, mau masih malu ke sana, kalian cari tuh biasanya kan ada marketing info, kan ada nomornya. Nah, di situ aja kalian set dari 10 orang sampai 100 orang setiap hari kalian WA, pasti dong ada yang nyantol satu-satu aja teman-teman. Jika kalian rutin melakukan door to door ini, ya katakanlah 2% sampai 3% lah melakukan konversi penjualan. Ingat ya, sistem ini biasanya memiliki effort sekali jalan teman-teman. Begitu kalian punya project dan deal di satu kantor, maka potensi menjadi passive income itu pasti teman-teman. Jadi nanti kita bahas di lain video gimana cara agar sistem ini menjadi passive income. Nanti kita bahas di lain video teman-teman. Katakanlah kalian sudah berjalan ini sekitar 1 bulanan dan sudah menghasilkan profit sekitar setengah dari gaji kalian. Kita ngomongin profit ya. Berarti kalau anggaplah gaji kalian 4 juta, berarti punya profit 2 juta dong. Lah, 2 juta. Berarti profit ini jangan diambil dulu teman-teman. Karena kalian kerja toh. Kalau kalian kerja berarti kan kalian masih punya gaji, kecuali kalau kalian dari pengangguran. Kalau yang pengangguran tadi syaratnya dia harus bukan generasi sandwich ya. Jadi dia bisa ambil 2 juta ini profit ini untuk budgeting promosi teman-teman. Budgeting promosi karena udah punya modal, berarti dia bisa genjot di TikTok, di IG, di dunia perkontenan, pakai sistem promote, ada budgetnya teman-teman. Nanti caranya di YouTube banyak nih, cara iklan, cara membuat iklan secara demografis sesuai wilayah kalian dan lain-lain. Fokus di marketing, ekspansi pasar kalian. Di sini tujuannya masih nggak bergeser ya. Tujuannya adalah cash flow teman-teman. Transaksi yang banyak. Dalam tahap ini, dalam sistem ini, kalian masih belum mengedepankan kualitas ya. Kalian masih quantity dan quantity. Profitnya hanya ambil 15-10%. Jangan terlalu besar teman-teman. Selisih profit ini kalian bisa manfaatin untuk dibagi hasil ke yang bawa ordalnya, atau ke kurir, atau ke budgeting promosi. Lakukan sistem ini dan mulai fokus di digital teman-teman secara promosi. Tadi kan 2 juta, ini ambil untuk ini semua, kan kalian udah kerja tuh. Kalau yang nggak kerja kan kalian bukan sandwich tuh ya, sementara minta orang tua dulu lah buat rokok, buat makan kan masih ikut orang tua. Jadi push di sini 2 juta, anggarkan perharinya 50-70 ribu perharinya teman-teman. Gitu. Dan scale up keduanya adalah di saat sistem kalian sudah berjalan dan sudah menghasilkan profit atau margin senilai gaji kalian. Misal gaji kalian 4 juta, memiliki profit 4 juta, baru ini mulai berpikir ke arah kualitas teman-teman. Dari ngomongin kualitas, kita baru ngomongin namanya perbaikan menu, perbaikan branding, perbaikan rasa, dan perbaikan harga, dan efisiensi produksi. Di sini goalnya kita harus jangan ketergantungan sama satu supplier teman-teman. Ya, kita harus perlahan-lahan mengalihkan operasional kita yang awalnya ambil full ke supplier, misalnya ayam geprek ambil supplier ini, mulai dari sini ambil sambelnya toh, atau di sini ambil ayam crispy-nya toh, nanti sambelnya bikin sendiri. Karena udah punya profit 4 juta toh, yang 70% dibuat modal, yang 30% buat kas teman-teman. Loh bang, kita masih belum ambil keuntungan, ya sabar, toh kalian kan masih merintis. Jika sistem ini dilakukan dan jika kalian hokinya gede, ya nggak gede lah, minimal
Jika followernya gede dalam 3 bulan, insya Allah kalian bisa tembus omset puluhan juta teman-teman. Jika hokinya kalian gede, 3 bulan aja. Tapi jika emang kalian emang nggak hokian, sistem ini konsisten kalian lakukan dalam setahun, insya Allah kalian akan punya omset ya puluhan juta dalam setahun teman-teman. Tapi dengan catatan ya, hilangkan ego kalian dan gengsi kalian. Sudah berhenti membuat kebenaran. Dan yang ketiga adalah di saat sudah punya omset puluhan juta, sudah punya profit hampir 10 juta, 10 juta, kalian jangan pergi dari kerjaan dulu teman-teman. Ambil 70% untuk modal 100% produksi teman-teman. Ya, 100% produksi, 30%-nya kas. Kas ini bisa kalian manfaatin untuk keperluan networking, untuk keperluan dadaan dalam urusan bisnis ya. Nah, di saat kalian punya 70% ini, maksimalkan gimana caranya produksinya bisa mandiri teman-teman. Ini kalau kita ngomongin warung, tapi kalau kita ngomongin bisnisnya misalnya barang A, maklaran barang A, barang B, ininya sama. Kalian harus punya stok barang lah intinya. Mulai pelan-pelan stok barang teman-teman. Kalau kalian udah punya profit 10 juta, 30% buat kas, 70% buat wah bang, terus nikmatinya kapan? Kalian nikmati di saat 30% ini menjadi 10 juta teman-teman. Ya, di saat 30% ini menjadi 10 juta, kalian baru nikmati. Wah lama dong bang, sebenarnya enggak juga. Kalau kalian efektif dan efisien melakukan tahap tadi yang tak bilang, yang paling penting adalah ekspansi market, promosi di sosmed teman-teman. Tapi untuk membuat promosi sosmed ini kan kita melalui yang namanya door to door. Door to door ini yang nggak semua orang mau sih. Door to door ini yang menjadi strategi sangat vital teman-teman. Sistem ini memiliki resiko apa? Dia tidak memiliki resiko sama sekali. Modal yang kalian butuhkan relatif dikit. Ya mungkin ratusan ribu buat cetak kartu nama, cetak kemasan, sudah sama bensin. Sudah kalian lakukan pulang kerja. Kalau misalnya kalian nggak mau offline, ya kalian tinggal cari database nama karyawan-karyawan teman-teman. Marketingnya mobil, marketingnya properti, marketingnya asuransi, marketingnya pialang, marketingnya apalagi tuh. Pokoknya kan banyak tuh nomor HP yang berseliweran, apalagi di kota ini sangat industri yang sangat-sangat amat peluang gede teman-teman. Kalian lakukan ini ya intinya ingat ya 10 juta pertama fokus yang namanya produksi. Di saat produksi sudah kuat, ingat di saat omset usaha itu 100 juta ke bawah, fokus kalian adalah cash flow. Jangan ambil project yang bulanan, yang tahunan, apalagi yang 2 tahun sekali. Ambil yang harian teman-teman. Ya, karena dasarnya kita butuh transaksi yang besar untuk menopang aliran cash flow kita. Karena kita bukan orang yang dipercaya orang, diinvest, punya modal besar. Jadi kalau ada apa-apa sama usaha, kita masih punya cash flow teman-teman. Wah bang, ngomong mah gampang, cara praktek mah sulit. Ya sebenarnya apapun teori itu memang gampang, tapi yang sulit itu bukan soal ngelakuin nih, tapi soal yang namanya ego dan pembenaran teman-teman. Ya ego dan pembenaran. Ego kalian terlalu besar. Jika kalian punya tujuan, maka harusnya bisa mengalahkan ego. Makanya di awal video aku nekenin untuk memastikan yang namanya tujuan teman-teman. Tujuannya nggak jadi kaya, yang penting 10 juta per bulan teman-teman. Tapi bang, di tempatku catering kayaknya nggak ada peluangnya sih. Tapi bang, di catering aku nggak punya supplier catering bang. Sebenarnya sistem yang tak bilang tadi itu bisa diterapkan di semua usaha teman-teman. Jasa, barang, pertanian. Kalau di desa nih, misal di desa, kalian pasti tahu dong namanya pasar, konsep pasar tahu kan? Menurut kalian sawi, cabai, tomat yang ada di pasar itu ambilnya di mana teman-teman? Itu ada pengepulnya teman-teman. Ada pengepulnya dan ada distributornya. Kalau kalian teliti, barang yang ada di pasar, orang yang di sana
itu mereka nggak ke petani, mereka stay di situ. Ada orang yang ngejopin, ada orang ngejopin. Tugas kalian cuma satu, menghubungkan antara dan penjual bedak warung. Caranya gimana? Jangan ke supplier dulu, ke penjual dulu teman-teman. Ya bisa dua-duanya sih. Cuma kalau aku lebih ke penjual dulu, tanya, Bu, kemarin dapat cabai di sini harga berapa, Bu? Karena kalau ambil cabai harga berapa? Ketika kalian punya perbandingan harga, kalian kan punya penawaran. Tugas kalian mencari supplier. Biasanya di kabupaten banyak tuh supplier cabai di mana. Kalian kasih aja penawaran. Kalau memang nggak bisa lebih murah, ya minimal harganya sama. Nanti kalian bisa kasih nilai plus di urusan pembayaran. Bu, kalau di saya ambilnya tak garansi, atau Bu, kalau di saya ambilnya bisa tempo 2 hari 3 hari, ya pokoknya pindah-pindah strategi kalian lah. Itu kalau di desa teman-teman. Intinya adalah memindahkan suatu barang ke A menjadi ke B dan kita mengambil selisih harga. Kalau bahasa tradisionalnya adalah makelar. Ini di kota, yang kalau di kota malah ngeri lagi, ada properti, ada mobil. Bahkan kalau mobil lebih ngeri teman-teman. Kalian cari postingan di Facebook, kalian DM orangnya, bilang, Pak, aku bantu jualin ya, aku minta komisi 3 juta atau 2 juta setiap penjualan. Udah, kalian repost, kalian sebar di marketplace, di IG, dimanapun, di platform yang kalian sukai, di grup-grup jual beli mobil. Nanti kalau ada COD, kalian WA orangnya, urus langsung COD. Ini peluang teman-teman. Nggak ada alasan untuk nggak melakukan ini, kecuali kalian punya ego yang terlalu besar. Ingat ya, kalau kalian memutuskan untuk bekerja, kalau kalian ingin berkarir dunia kerja, memang secara effort dan secara ego itu nggaklah sulit dikalahkan, karena contohnya banyak dan lebih stabil. Pekerjaannya sudah terukur dan terorganisir dengan jelas. Tapi ya saya bilang tadi, kalau ingin berkarir di dunia kerja, pastikan kalian punya jenjang karir yang jelas teman-teman. Karena pada dasarnya kalau kita ngomong dunia kerja, ini berkaitan erat dengan kondisi sebuah negara teman-teman. Ya, karir mereka, scale up ekonomi mereka, kualitas hidup mereka, ini semua bergantung sama negara. Beda sama orang yang bekerja di sektor informal ya, di swasta, bisnis dan lain-lain. Mereka nggak tergantung sama negara teman-teman, karena mereka scale up sendiri. Tapi pada dasarnya memang nggak semuanya itu harus usaha. Ada kok orang yang nggak punya jiwa usaha, tapi jiwa usaha dan bisnis itu berlatih teman-teman. Yang menjadi pertanyaan adalah, Bang, gimana kalau aku udah kerja, udah menikah, dan punya anak kecil 1? Lah, ini effortnya emang agak tinggi teman-teman, karena yang dipertaruhkan adalah keluarga. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin poin yang ketiga, ini sedikit telat, tapi nggak apa-apa. Kalian bisa scale up ini di luar kerja kalian. Usahakan jangan pakai modal dapur teman-teman ya. Usahakan modal yang tak bilang poin-poin tadi, seperti materi, waktu, tenaga, dan sumber daya. Pastikan materinya sangat minim sehingga nggak membuat ekonomi dapur kalian goyang. Ininya gitulah. Istri disuruh kerja sebagai produsen. Kalau misalnya tadi konteksnya warung atau catering, istri bisa masak. Tapi kan nggak semua istri bisa masak ya. Ya intinya kalian harus mengorbankan effort, tapi dengan catatan ya, hindari hutang teman-teman, hindari penyuntikan modal secara bunga, karena usaha kalian berbentuk grow. Rumus hutang itu sederhana kok. Apakah hutang itu buruk? Ya hutang itu nggak buruk sama sekali, cuma pastikan punya kemampuan bayar. Kalau jelas-jelas nggak punya kemampuan bayar, mending jangan, karena hidup kalian pasti tambah stres teman-teman. Dan yang poin ketiga adalah orang yang bujang, bukan orang yang bujang mau menikah, gaji UMR, bukan generasi sandwich. Gimana? Ya ini adalah poin yang sangat menarik teman-teman. Karena pada dasarnya orang yang sudah di zona nyaman itu pasti nggak enggan untuk keluar dari zona nyamannya. Ya mungkin pada saat kalian bujang, pada saat kalian nggak menikah, nggak berkeluarga, dan nggak memikul tanggung jawab keluarga, ya hidup rasa mudah dan damai ya.
gaji UMR mah udah cukup aku mas, aku gaji UMR udah rokok enak, ngopi enak, ya kalian kan bujang. Cuman yang menjadi di sini ya tadi tak bilang, kalau emang kamu mau fokus kerja, pastikan pasanganmu juga kerja. Karena pada dasarnya UMR itu didesain bukan satu keluarga, tapi satu orang, teman-teman. Jika kalian memutuskan untuk menikah dan gajinya UMR, maka bisa dipastikan 100% keluarga kalian akan kesulitan secara ekonomi. Biaya hidup di kota-kota pasti relatif ya, tapi kan UMR-nya juga relatif, teman-teman. Jadi, wah gaji UMR itu nggak cukup bang buat satu keluarga. Memang iya, gaji yang cukup untuk keluarga adalah gaji 2 kali UMR. Nah, kalau 2 kali UMR ini udah cukup, teman-teman, udah bisa untuk standar hidup layak. Kalau aku mengasumsikan kalau di kota hidup layak itu sekitar 10 juta sampai 9 juta lah, 9 sampai 10 juta lah. Kalau desa mungkin bisa lebih kecil karena faktor sosial yang beda, 6 juta sampai 8 juta ini udah bisa hidup layak. Bahkan 5 juta di beberapa desa masih oke, teman-teman, masih bisa hidup layak lah. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus hidup layak? Ya karena kita harus bahagia, teman-teman. Ingat ya, kebahagiaan dan kegembiraan itu beda ya, konteksnya beda. Kalau kegembiraan itu personal, kamu senang. Kalau bahagia itu sosial, teman-teman. Hubunganmu sama anak, hubunganmu sama istri, hubunganmu sama tetangga, hubunganmu sama teman, hubunganmu sama pekerjaan, semuanya ini akan harmonis dan bahagia jika ekonomi bukanlah menjadi problem. Makanya ada isu kalau urusan uang semuanya sensitif. Ingat ya, kalau kalian udah nggak terpuruk secara ekonomi, maka kalian nggak akan sesensitif waktu ekonominya di bawah, teman-teman. Mungkin gitu dulu video ini, mungkin next time aku bahas peluang-peluang usaha lagi yang cocok buat anak-anak yang lagi merintis, bukan nggak punya privilege, bukan dari kaum kaya. Jika kalian suka video ini, nanti aku buatin lagi. Kalau ada yang nanya latar belakangku, nanti aku jelasin. Aku juga seorang pengusaha dan bisnismen, walaupun nggak gede-gede juga, tapi minimal bisa survive, teman-teman. Bisa berada di kategori hidup layak, teman-teman. Dan bye-bye.